Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia Wahyunintias dari Prodi PGSD kelas 5A dengan NPM 19488111005 ingin menyampaikan materi yang sudah saya buat tentang profil kurikulum. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada dua, profil kurikulum di Indonesia dan yang kedua profil kurikulum di beberapa negara. Profil kurikulum di Indonesia ini dibagi menjadi 10, yang mana diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum SD pada tahun 1947, yang kedua, kurikulum SD pada tahun 1952, yang ketiga, kurikulum SD pada tahun 1964, yang keempat, kurikulum SD pada tahun 1968, yang kelima pada tahun 1975, yang keenam pada tahun 1984, yang ketujuh pada tahun 1994, yang kedelapan pada tahun 2004, yang kesembilan pada tahun 2006, dan yang ke-10 pada tahun 2013. Kemudian sebab yang kedua di sini ada profil kurikulum di beberapa negara, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum SD di Filipina, yang kedua, kurikulum SD di Malaysia, dan yang ketiga, kurikulum SD di negara Amerika Serikat. Profil kurikulum di Indonesia yang pertama yaitu kurikulum SD pada tahun 1947. Rencana pelajaran tahun ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa pada saat itu masih dalam semangat juang untuk merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformist bertujuan untuk membentukkan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum SD pada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum SD pada tahun 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Kemudian yang keempat ada kurikulum SD pada tahun 1968. Depdikbud pada tahun 1968 ini segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan menerbitkan buku pedoman kurikulum sekolah dasar dan adanya perubahan pokok dalam rumusan tujuan pendidikan yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kelima ada kurikulum SD pada tahun 1975. Menurut penilaian, kurikulum tahun ini telah dilaksanakan di berbagai sekolah. Ternyata dipandang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa pembangunan 5 tahun atau Polita kedua. Oleh karena itu dilaksanakan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar yang dinilai lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keenam ada kurikulum SD pada tahun 1984. Pengembangan kurikulum pada tahun ini berorientasi pada landasan teori, yaitu pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Kurikulum SD pada tahun 1984 ini mengacu kepada 3 aspek perkembangan murid, di mana 3 aspek tersebut yaitu ranah kognitif yang berisi kemampuan berpikir, ranah afektif yang mengungkapkan pengembangan sikap, dan yang ketiga ranah psikomotor yang berisi kemampuan bertindak. Kemudian yang ketujuh di sini ada kurikulum SD pada tahun 1994. Kurikulum pada tahun 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama di kurikulum 1975 dan 1984. Dan kurikulum 1994 ini disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ke-8 ada kurikulum SD pada tahun 2004. Nah, di dalam kurikulum tahun
2004 ini atau kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut KBK, setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini atau kurikulum 2004 mulai diterapkan sejak tahun 2004. Secara materi sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan. Sedangkan dalam kurikulum yang baru-baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Kemudian yang ke-9 ada kurikulum SD pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP atau kurikulum 2006 ini adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum SD pada tahun 2013. Pengembangan kurikulum 2013 ini seperti pengembangan kurikulum pada umumnya, terdiri dari beberapa tingkat, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional, yang kedua pengembangan kurikulum tingkat wilayah, dan yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, pengembangan silabus, dan pengembangan program pembelajaran. Yang kedua yaitu profil kurikulum di beberapa negara. Yang pertama, profil kurikulum di negara Malaysia. Pada tingkat sekolah dasar, sistem persekolahan di Malaysia sama dengan di Indonesia, yaitu menerapkan durasi 6 tahun bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kemudian yang kedua di negara Filipina. Konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya diatur oleh konstitusi negara, termasuk kebijakan pendidikan dan kerangka kurikulum level sekolah dasar. Dalam konstitusi tersebut dinyatakan bahwa semua institusi pendidikan harus menanamkan patriotisme dan nasionalisme, kasih sayang antar manusia, hak asasi manusia, apresiasi terhadap peran pahlawan nasional, mengajarkan kewajiban warga negara, memperkuat nilai-nilai etika dan spiritual, mengembangkan karakter moral dan disiplin pribadi, mendorong berpikir kritis dan kreatif, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memajukan efisiensi vokasional. Kemudian yang ketiga, profil kurikulum di negara Amerika Serikat. Dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat, penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan negara bagian atau provinsi yang disebut status. Pada dasarnya, proses pengembangan kurikulum ini dipusatkan pada negara bagian. Namun, para guru sekolah ataupun distrik dapat mendesain sendiri program yang ditawarkan sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh negara bagian. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.